Halo bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kami berharap bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman tetap baik walaupun mungkin masih harus di rumah karena coronavirus. Memang mudah-mudahan kita bisa mengalami damai sejahtera dari Allah kita. Nah, saya masih ingat waktu kami baru pindah ke Indonesia, banyak hal membuat kami kurang tenang di dalam hati kami. Banyak pengalaman kami nggak begitu damai di dalam hati kami. Banyak hal yang bagus juga, yang baik sekali. Tapi, waduh, susah kalau pindah ke negara lain, ada bahasa asing, bahasa lain, ada kebudayaan lain juga. Dan perlu waktu untuk belajar bahasa itu, kebudayaan itu. Lalu waktu baru pindah ke Indonesia, agak sering saya merasa kurang tenang, kurang damai di dalam hati saya. Nah, satu kali kami tinggal di Surabaya, dan itu lagi musim hujan. Rumah itu agak rendah. Lalu waktu hujan di daerah itu di Surabaya banjir. Waduh, banjir. Sampai air masuk rumah, air masuk sampai lutut saya. Waduh, kali itu saya nggak tenang, saya nggak damai sama sekali. Saya menangkap ekor ikan. Memang saya tangkap ikan di dalam rumah saya. Kalau memancing, saya suka di luar rumah, tapi nggak suka mancing di dalam rumah. Aduh, kacau, memang nggak tenang sama sekali saat itu. Kalau saat saya merasa sangat sendirian, walaupun banyak orang dikelilingi saya, memang di dalam hati saya merasa sepi dan sendirian, nggak tenang. Kalau anak-anak saya sakit, kalau saya atau istri sakit, teman-teman sakit, nggak bisa menolong, saya nggak merasa damai, saya nggak merasa tenang di dalam hati saya. Kalau saya dimanfaatkan karena saya orang bule, nggak tenang saya, nggak damai. Kalau lagi ke pasar dan saya tahu harga yang adil, dan saya coba tawar-menawar, coba dapat harga yang adil, tapi nggak bisa karena kulit saya, aduh, nggak tenang, nggak damai. Satu cerita yang lucu, rumah pertama waktu kami baru masuk Indonesia, baru masuk daerah di Jawa Barat, ada kaca, ada jendela, dan di luar ada lampu. Lalu saya bangun tengah malam. Nah, karena ada lampu di luar jendela itu, saya melihat ada sesuatu di jendela itu, di atas jendela. Terus, saya nggak begitu sadar apa itu, tapi itu mulai terbang. Itu terbang dan mendekati saya dan mendarat di kepala saya, pas di antara mata saya. Itu kecoa. Lalu kecoa terbang dan mendarat di kepala saya. Waduh, saya nggak tenang. Saya nggak merasa damai sejahtera saat itu. Saya merasa stres banget saat itu. Lalu mungkin kali ini, saat ini, bapak-bapak, ibu-ibu juga merasa stres. Mungkin teman-teman merasa nggak tenang, kurang damai. Di mana Tuhan saat ini? Saya perlu damai sejahtera saat ini. Seringkali kita perlu damai sejahtera dari Allah, tapi kita tidak begitu mengalami damai sejahtera. Biasanya kalau kehidupan kita berjalan dengan baik, kita tidak begitu memikirkan kedamaian, kita udah tenang. Tapi saat kehidupan kacau, mengalami hal-hal yang sulit, menghadapi tantangan-tantangan, saat itu kita sadar, waduh, saya kurang damai, saya nggak tenang, saya membutuhkan kedamaian, saya perlu merasa tenang saat kehidupan lagi kacau. Lalu mungkin teman-teman lagi stres karena takut, khawatir kalau kena coronavirus. Mungkin lagi jam-jam kerja dikurangi. Mungkin udah dipecat, mungkin pekerjaan udah hilang, mungkin uang udah nggak cukup, dan sangat stres saat itu. Aduh, nggak bisa tenang, nggak bisa damai. Lalu kita harus sadar, Allah tidak hanya memberikan kedamaian atau damai sejahtera, tapi Dia adalah kedamaian kita. Di Efesus 2 ayat 14, Rasul Paulus mengatakan, karena Dialah
damai sejahtera kita. Karena Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Lalu hari ini kita mau melihat satu nama lagi dari Allah Bapa kita di Perjanjian Lama, yaitu Yahweh Shalom atau Yehovah Shalom. Yaitu maksudnya atau artinya Allah adalah kedamaian atau Allah itu damai sejahtera kita. Nah, kali pertama kita melihat nama ini ada di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 di dalam kehidupan dan pengalaman Gideon. Lalu kalau kita bisa ingat cerita Gideon, saat itu ada negara lain yang menguasai Israel, yaitu Midian. Lalu orang-orang Midian lagi berkuasa di atas Israel. Kalau lagi musim panen, mereka datang, mereka ambil semua hasil. Israel tambah semakin miskin, tambah semakin sulit, tambah banyak stres, pasti nggak tenang, nggak damai. Apalagi kalau sadar orang Midian mau datang, kalau lagi musim panen, wah pasti mereka akan datang. Selama 7 tahun saat itu, Midian menguasai Israel. Nah, di dalam pasal 6, ayat ke-13, kita melihat sebuah percakapan di antara Bapak Gideon ini. Beliau lagi sembunyi hasil panen dia, dan ada malaikat datang, dan malaikat lagi berbicara dengan dia. Dan Gideon mulai bertanya, karena dia lagi nggak paham kalau Allah begitu baik, mengapa kami mengalami hal-hal seperti ini? Kalau Allah baik dan dia membuat mukjizat, mengapa Midian menguasai kami saat ini? Aduh, saya nggak paham. Lalu di dalam ayat 13, Gideon mengatakan, di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Mengapa hal seperti ini menimpa kami? Mengapa hal seperti ini terjadi kepada kami? Dan mungkin kalau teman-teman lagi stres karena coronavirus, mungkin kalau jam-jam kerja dikurangi, kalau udah dipecat, udah dilepas, udah lay off, kalau financial keuangan itu sudah sulit, mungkin menanyakan hal yang sama. Mengapa semuanya ini menimpa kami? Mengapa hal ini terjadi, Tuhan? Saya dengar cerita-cerita Tuhan begitu baik, Tuhan membuat mukjizat, tapi mengapa saat ini seperti ini, Tuhan? Lalu kami belajar saat kita perlu tahu bahwa Allah adalah kedamaian kita dalam hal-hal yang sulit, dalam saat-saat kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kami, karena saat itu kita kurang tenang, kita tidak merasa damai sejahtera di dalam hati kita. Nah, setelah Gideon dan malaikat ini berbicara, berbincang-bincang, Gideon ambil makanan. Nah, saat ini Gideon belum sadar orang ini adalah malaikat. Nah, waktu dia kasih makanan, baru dia sadar. Dan malaikat itu hilang. Baru dia sadar, itu malaikat. Nah, satu reaksi di Perjanjian Lama, kalau orang di depan malaikat atau bertemu dengan seorang malaikat, waduh, takut mati. Takut mati karena mereka lagi di depan malaikat Allah yang Maha Kuasa. Lalu kalau ini adalah malaikat yang suci dari Allah yang Maha Kuasa, pasti saya yang manusia yang cuma daging, waduh, saya mati. Saat itu Tuhan berbicara dengan Gideon. Tuhan berbicara dengan Gideon di dalam ayat 23. Dan ayat 23 berbunyi, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau. Tapi yang lebih cocok sebenarnya bukan terjemahan ini selamatlah engkau, tetapi lebih cocok shalom engkau. Saya lanjut. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Tuhan berbicara dan Tuhan mengatakan shalom. Engkau tidak akan mati.
ayat 24 berbunyi, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Tapi lebih cocok, Tuhan itu kedamaian atau Tuhan itu damai sejahtera. Karena nama ini di dalam bahasa Ibrani adalah Tuhan itu Jehovah Shalom. Jehovah Shalom atau Tuhan itu Yahweh Shalom. Tuhan itu adalah damai sejahtera saya. Lalu kita tidak cuma ingin mengalami damai sejahtera, tapi kita membutuhkan damai sejahtera. Karena mungkin saat-saat kita takut akan mati, takut akan gagal, memang kita membutuhkan damai sejahtera. Saya masih ingat setiap kali saya ke gereja ikut ibadah di Indonesia, kalau ibadah siap mulai, pendeta atau MC itu, mereka selalu memulai ibadah dengan kata ini, Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan jawaban dari jemaat yang hadir, Shalom. Kata itu Shalom, damai. Walaupun saya tahu jemaat-jemaat banyak yang tidak begitu mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan mereka karena pengalaman mereka atau rumah tangga mereka atau pekerjaan mereka atau keuangan mereka nggak begitu bagus. Lalu itu peringatan setiap kali Shalom, ada damai sejahtera dari Allah. Memang kita tidak hanya ingin mengalami tenang, damai dalam hati kita, kita membutuhkan damai sejahtera dari Allah. Kita semua membutuhkan, dan Gideon menolong kita melihat dalam saat-saat yang sangat sulit. Allah adalah damai sejahtera kita. Allah adalah Yahweh Shalom atau Yehovah Shalom. Karena saat dia kasih nama ini kepada Allah, Gideon belum berbuat apa-apa. Dia belum pergi, dia belum berperang, dia belum berubah apa-apa. Dia cuma dipanggil. Lalu dia tahu kalau dia akan menolong Israel lepas dari kuasa Midian, pasti harus berperang, pasti ada konflik, ada masalah. Waduh, Tuhan gimana? Tuhan mengatakan, kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan meninggal. Damai, sejahtera, merasa kedamaian Allah. Lalu, kalau kita terus membaca cerita Gideon di pasal 7, ada perang, memang mereka melawan Midian. Nah, tentara Gideon itu sebesar 30,000 lebih. Tapi kalau kita melihat di pasal 8, sepertinya tentara Midian lebih dari 100,000 orang. Lalu 30,000 melawan 100,000 lebih. Waduh, pasti gagal. Nah, karena itu 3 kali lipat lebih besar daripada tentara Israel. Tapi kalau tahu ceritanya, satu saat, walaupun 32,000 tentara Israel lagi jalan, ada satu saat banyak pulang. 10,000 pulang. Lalu tentara Gideon dikurangi dari 32,000 sampai 22,000. Waduh, 22,000 melawan 100,000 lebih. Pasti gagal. Nah, kalau mereka jalan terus, 22,000 dikurangi lagi. Dikurangi lagi, nggak sampai 20,000, 15,000, 10,000, 5,000, tapi dikurangi sampai 300 orang saja. Tentara Israel yang dimulai dengan 32,000 orang dikurangi sampai 300 orang. Melawan 100,000 lebih. Pasti gagal, pasti mati. Nah, ingat perkataan Allah kepada Gideon. Kamu tidak akan mati. Damai sejahtera. Dan Gideon memberikan nama di tempat itu, di mezbah itu, Yahweh Shalom, Yehovah Shalom. Allah itu damai sejahtera. Dan 300 orang dengan Allah menang di atas
100,000 lebih orang. Karena Allah adalah damai sejahtera. Karena Dia adalah Yehova Shalom. Dia adalah Yahweh Shalom. Dia tidak hanya memberikan damai sejahtera, tapi Dia adalah damai sejahtera bagi kita. Dan saya mau tutup dengan 2 ayat yang saya berharap bisa menjadi doa saya bagi kita semua saat ini. Kita semua menghadapi perasaan gugup, takut, khawatir, gelisah melawan sakit penyakit, khususnya coronavirus, tentang masa depan, kalau kita ada pekerjaan atau tidak, kalau kita bisa membayar utang atau tidak, kalau kita bisa makan atau tidak, kapan kita bisa keluar lagi. Banyak hal di masa depan kita malah tidak tahu. Dan mungkin perasaan di dalam hati bapak-bapak, ibu-ibu sangat berat dan nggak bisa tenang, nggak bisa damai sama sekali saat ini. Jangan lupa, Allah adalah Yahweh Shalom, Yehova Shalom, Allah yang damai sejahtera. Allah itu kedamaian kita. Dan ini menjadi doa saya bagi kita semua. 2 ayat, 1 dari Mazmur 29 yang berbunyi, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Yang satu lagi di Perjanjian Baru, di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Lalu doa kami, Tuhan selalu akan menyertai anak-anak Dia, supaya kita bisa mengalami damai sejahtera Dia yang terus-menerus dalam segala hal bagi kami semua. Karena Tuhan tidak meninggalkan anak-anak Dia. Walaupun kita menghadapi hal-hal yang sulit, Tuhan masih terus-menerus hidup sebagai Yahweh Shalom, Yehova Shalom, Allah yang kedamaian kita. Tuhan memberkati. Amin.